Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang penyesuaian diri remaja. Pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. A. Penyesuaian berarti adaptasi, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohania, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. B. Penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. C. Penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan cara yang adekuat atau memenuhi syarat. Penyesuaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Kematangan emosional maksudnya ialah secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada situasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungannya. 2. Proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain, yang pertama, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, penyesuaian diri dengan menggapai kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. B. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Selanjutnya ada kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Sheldon mengemukakan bahwa terdapat kolerasi yang tinggi antara tipe-tipe bentuk tubuh dan tipe-tipe temperamen. Menurut Muhammad Surya tahun 1977. Karena struktur jasmania merupakan kondisi primer bagi tingkah laku, maka dapat diperkirakan bahwa sistem saraf, kelenjar, dan otot merupakan faktor yang penting bagi proses penyesuaian diri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan dalam sistem saraf, kelenjar, dan otot dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan mental, tingkah laku, dan kepribadian. Dengan demikian, kondisi sistem-sistem tubuh yang baik merupakan syarat bagi tercapainya proses penyesuaian diri yang baik. Di samping itu, kesehatan dan penyakit jasmania juga berhubungan dengan penyesuaian diri. Kualitas penyesuaian diri yang baik hanya dapat diperoleh dan dipelihara dalam kondisi kesehatan jasmania yang baik pula. Selanjutnya itu lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola berhubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama itu, pengaruh rumah dan keluarga. Dari sekian banyak faktor yang mengkondisikan penyesuaian diri, faktor rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting, karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Yang kedua itu, hubungan orang tua dan anak.
Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola berhubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri antara lain: menerima acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sikap penerimaan ini dapat menimbulkan suasana hangat dan rasa aman bagi anak. Yang kedua, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Disiplin yang ditanamkan orang tua terlalu kaku dan berlebihan sehingga dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang menguntungkan anak. Yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Perlindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Yang keempat, penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penolakan orang tua terhadap anaknya dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri. Selanjutnya yaitu C, implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan atau transformasi norma. Dalam kaitannya dengan pendidikan ini, peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk di kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan guru-guru bimbingan dan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah: yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, berusaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Yang keenam, ruang kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, peraturan yang jelas mendapat. Yang kedelapan, telah ada dan saling pengertian dari para guru. Ke-10, pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaiknya. 11, situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Yang ke-12, hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua, siswa, dan masyarakat.